Sobat Kaluna. Selamat datang di Klana Talk. Tempat kita ngobrol seputar gaya hidup dan inspirasi. Kenalin, aku Andre. Dan di sini aku JK yang bakal nemenin kalian hari ini. Jadi hari ini kita bakal kedatangan tamu nih yang auranya wow banget nih teman-teman. Dia cantik, cerdas, dan juga mendapatkan titel nih di tahun ini. Please welcome Miss Jawa Barat 2025. Aura Rida. Halo Kak Aura. Hai, Gimana nih kabarnya hari ini? baik dong, alhamdulillah. Kak Aura tuh biasanya dipanggil apa sih? Aku biasanya akrab dipanggil Ola sih, karena kalau Aura itu menurut aku terlalu kaku dan nggak terlalu akrab, jadi Ola aja. ya. Ola. Oke Kak Ola. Wah, senang banget nih kedatangan Kak Ola ya. Iya. Gimana nih perasaan Kak Ola mendapatkan gelar Miss Jawa Barat 2025? Rasanya seneng, bangga, terharu, campur aduk juga sih, karena di sisi lain aku juga punya tanggung jawab yang dimana aku harus tetap menginspirasi teman-teman di luar sana. Wow, keren banget ya. Mengulik kehidupan Kak Ola nih. Kita tuh pengen tahu gimana sih Kak Ola itu dibalik selendang Miss Jawa Barat ini gitu. Jadi kehidupan sehari-harinya gimana? Oke, di luar SAS mungkin aku juga orangnya yang begitu simpel kayak teman-teman pada umumnya. Aku juga suka nongkrong, aku suka quality time sama teman-teman aku. Ya, melakukan hal-hal Gen Z lainnya lah. Oh. Banyak penasaran nih Kak Ola, sibuk apa sih jadi Miss Jawa Barat 2025 di agenda belakangan ini? Sebenarnya jadwal aku itu kehitung padat nggak padat sih, kayak ada kegiatan sosial atau event-event lainnya. Dan kebetulan semoga juga sih ya, aku di tahun ini tuh, di tahun 2026 ini aku akan mengikuti lagi kompetisi nasional, karena kan ini regional. Wow. Nah, nanti aku akan ke nasional di bulan Agustus mungkin kalau jadi, tapi semoga jadi. Amin. Amin. Jadi aku sekarang lagi matangin pemantapan untuk persiapan nanti ke nasional. Nah, Kak Ola gimana sih cara menjaga dengan jadwal sepadat itu ya? Gimana Kak cara Kak Ola tuh menjaga penampilan Kakak tuh tetap fresh gitu? Tetap on point gitu ya Kak. Menurut aku kesehatan itu jadi investasi untuk diri sendiri sih ya. Jadi aku mulai ngelakuin hal-hal dari basic dulu, mungkin kayak minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, juga jaga pola makan dan olahraga ringan. Jadi nggak boleh begadang gitu ya Kak ya? Iya, tapi kadang aku juga suka begadang sih kalau misalkan ada emang kerjaan tambahan. Kayak misalkan aku sekarang lagi senang-senangnya untuk konten. Nah, jadi kan aku ngedit, terus belum voice overnya kan harus nunggu hening banget kan, itu kan agak malam kan. Iya, betul. Jadi kadang ada di mana aku juga begadang sih, tapi nggak sering juga. Jadi Kak Ola tuh selain jadi model tuh konten kreator juga ya? Iya, tapi baru aja sih, Baru merintis gitu iya, ya, belum Kak? yang bener-bener menekuni, baru. Wow. Selain itu nih Kak, di modeling lagi ada apa sih yang bikin Kakak tertarik untuk ikut kompetisi ini gitu loh? Sebenarnya ini tuh keinginan aku dari kecil ya. Aku tuh sebenarnya anaknya pemalu waktu dulu. Anaknya pemalu, Sekarang kurang malu-maluin? percaya diri. Kurang percaya diri, dan untungnya orang tua aku itu mendukung aku untuk masuk ke dunia modeling, karena mungkin ngelihat pada zaman itu, pada umur aku saat itu, jadi ruang lingkup orang tua aku tuh, mereka tuh anak-anaknya tuh rata-rata modeling, dan aku bukan gitu. Jadi orang tua aku juga masukin aku ke salah satu agensi dimana waktu awal tuh aku cuma pengen nekunin itu 3 bulan doang. Jadi udahlah, kata aku 3 bulan aja, karena akunya masih malu. Kayak di sana juga aku nggak kenal siapa-siapa. Cuman ternyata untuk sampai di titik ini tuh nggak cukup 3 bulan doang, bertahun-tahun. Itu aku mulai dari 2017. Oh wow, berarti sebelum-sebelumnya Kakak udah ngikutin ajang ya? Berarti ajang kayak sebelum Miss Jawa Barat ada ajang Iya, apa aja nih Kak? dulu Boleh di-spill nggak? Iya, waktu kecil tuh aku masih suka ikut lomba-lomba yang di mall gitu Kak, yang kayak lomba fashion show full color misalnya, atau casual batik kayak gitu. Dulu tuh aku juga kayak gitu, kayak anak-anak anak apa yang kecil yang sekarang, kayak
ikutan yang di mall. Mungkin kalau ada rezekinya juga bisa ikutan ke ajang yang lebih besar lagi. Terus kalau emang punya potensi lebih juga kita bisa terjun ke dunia beauty pageant. Oh, wow. Jadi awalnya tuh dari sama orang tua terhadap lingkungan sekitar benar. ya. Jadi jadi aku lah udah maju aja katanya. Meskipun aku awalnya pengennya 3 tahun doang, tapi ternyata 3 bulan itu 3 bulan doang, tapi ternyata 3 bulan itu nggak cukup. Keluh kesah kakak kalau misalnya nih di dalam beauty pageant yang kakak jalanin, ada nggak sih kayak misalnya kayak ada tuntutan dari orang tua yang kayak kamu harus menang ya, nggak boleh sampai nggak menang kayak gitu loh. Ada nggak sih kak? Mungkin waktu awal-awal bukan tuntutan sih, cuman dari diri akunya kayak masa baru ya maksudnya kayak pengen kan kita sengaja terjun ke sana tuh emang tujuannya untuk menang kan. Betul. Tapi kalau menang itu bonus dan enggak juga ya mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa kita Jadi pelajari. pengalaman kali ya Iya, kak? cuman sebenarnya enggak pressure dan bukan tantangan juga kalau di dunia beauty pageant itu. Mungkin Kak Raymond juga tahu kayak misalkan kita dari hari pertama karantina sampai akhir tuh untuk yang Miss itu diharuskan banget teman-teman untuk menggunakan heels minimal 15 cm sampai 20 cm itu seharian. Susah banget. Iya, itu bakal pegel banget dan besok paginya tuh kita harus bangun subuh pagi prepare breakfast tuh kita tuh emang harus benar-benar on point lagi. Kita harus pakai heels lagi dan untuk rehearsalnya tuh kita kan capek banget ya. Rehearsalnya itu di penghujung hari dan yang dimana kita tuh seharian udah melakukan aktivitas terus belum lagi kita rehearsal dan besoknya melakukan lagi terus aja gitu sampai grand final. Makanya kalau udah grand final apapun hasilnya yang penting lega aja udah selesai gitu. Selain beratnya tekanan fisik yang Kak Ola lakuin nih, ada gak sih tekanan mental? Misalnya kayak kalau di ajang sama peserta lain tuh kayak gimana? Pasti ada lah kayak rasa insecure gitu kan. Mungkin aku kayak kemarin aja ketika aku ikut kompetisi beauty pageant, aku bisa ngelihat mereka itu tinggi, cantik, terus selalu on point juga di setiap step-step, tahap-tahap challenge dan lain-lainnya. Aku langsung kayak pesimis kan, kayaknya ini nggak akan deh, kayaknya ini nggak bisa deh. Tapi dengan cara yang pesimis itu ternyata salah gitu. Kita malah kayak kelihatan nggak aktif, malah kelihatan redup. Makanya kita tuh kalau memang harus kita tuh kalau mengikuti sebuah ajang, mau kita ngerasa insecure, nggak pede atau kayak gimana, tapi harus semaksimal mungkin kita tuh ngebangun rasa percaya diri itu lebih harus ada lagi gitu. Mau misalkan baju kita kurang, makeup kita kurang, tapi kalau kitanya memang percaya diri, kita akan dinotis oleh orang-orang sekitar. Jadi kita harus lebih ngesugesti pikiran kita sendiri ya. Karena sugesti pikiran juga jadi kadang ngedown gitu. Nih tadi kan kakak mention ngomong challenge nih, boleh nggak sih spill salah satu challenge yang kakak pernah ikutin di beauty pageant ini? Kayak kayak apa namanya? Catwalk. Ya catwalk atau questions yang dikasih sama panitia. Ya paling kayak catwalk juga sih, karena catwalk itu kan harus benar-benar banyak pemantapannya ya, karena setiap pembawaan baju yang kita bawa itu akan beda juga cara kita ngelangkah, akan beda juga cara kita membawakan berjalan catwalk di depan audiens. Kayak misalkan kalau kita pakai swimwear jalannya harus gimana nih, kalau kita pakai baju casual jalannya harus gimana nih, kalau kita pakai evening gown jalannya harus kayak gimana nih, dan bahkan kalau kita pakai national costume yang besar banget juga itu ada cara kita jalannya. Iya, karena catwalk itu bukan sekedar kita jalan, tapi kita tuh harus memberikan cerita kepada audiens. Kalau kostum yang berat gitu berapa kilo ya kira-kira? Aduh, berapa ya? Aku pernah sih waktu itu bawain kujang waktu di Surabaya tuh gede banget lah pokoknya. Kujang. Benar berat banget kayaknya Iya, ya kak. jadi mau nggak mau sebenarnya pressure-nya di sana sih. Jadi kita harus ngelakuin, sebenarnya ditekan enggak sih ya, cuman kayak kita harus benar-benar ngelakuin kalau kita memang ingin mencapai apa yang kita mau. Jadi kita emang harus ada niatan dari dirinya aja. Kalau Dari diri kita kali Iya. ya. Intinya kayak harus percaya diri apapun yang kita lakuin gitu ya. Biar nantinya dilihat sama orang kayak oh wow keren banget iya, ya. biar hasilnya juga maksimal kan. Kita juga pasti nggak munafik lah, kita juga nggak mau ngedapetin apa yang kita
nggak Nggak harapkan gitu. apa sih yang paling berkesan nih kak di beauty pageant yang kakak ikutin di kebelakangan ini, kayak misalnya Miss Teenager atau apapun itu? Menurut aku semuanya berkesan karena semuanya mempunyai cerita masing-masing, yang dimana aku mulai Miss Teenager 2022 waktu umur aku masih 18 tahun, dan itu kehitungnya aku baru terjun lah ke dunia pageant setelah modeling-modeling di tahun belakangnya. Karena kan kayak tadi yang pembawaannya itu kan beda kan, berarti kan aku juga harus lebih memaksimalkan lagi praktis aku kayak dari public speaking, terus juga nanti Q&A yang juri kasih. Tapi alhamdulillahnya aku langsung dapet juara 3, Wow. second runner up Miss Teenager 2022, dan langsung dikirim ke nasional sebagai perwakilan Jawa Barat 2 di Miss Teenager Indonesia. Aku mendapatkan atribut Best Evening Gown, dan Wow. alhamdulillahnya aku diberi kepercayaan untuk mewakili Indonesia ke internasional. Langsung aku mendapatkan titel nasionalnya itu Indonesia Teen of the Year waktu itu tahun 2023. Pada saat itu aku langsung ke Thailand, dan itu ajang internasional pertama aku. Alhamdulillahnya aku dapat juara 2. Juara 2 di tahun 2023 juga. Nah, waktu 2024 tuh aku tuh nggak ikut apa-apa, aku kayak istirahat dulu aja deh. Jadi aku lebih memaksimalkan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, kemarin 2025 aku ikut lagi ajang Miss Jawa Barat 2025. Alhamdulillah setahun aku nggak ikut
Oke, Sobat Kaluna, semoga kata-kata yang positif yang diberikan Kak Ola hari ini bisa membuat kalian termotivasi dan menginspirasi kalian yang sedang mengikuti male atau beauty pageant. Nah, Sobat Kaluna, terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. bye-bye.